Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah sampai kepada tijaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Khadijah, yaitu perjalanan dagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya Khadijah. Kemudian pernikahan beliau dengan Khadijah. Ikhwafillah rahimakumullah. Disebutkan di dalam sejarah bahwasanya Khadijah bintu Khuwailid seorang armalah. Seorang armalah itu adalah orang yang meninggal suaminya. Artinya janda dengan suaminya yang meninggal. Zatu syarab, memiliki kemuliaan yang luar biasa. Wa zatu akhlaq, memiliki akhlak yang luar biasa. Wa zatu jamal, memiliki kecantikan yang luar biasa. Wa zatu mal, dan memiliki harta juga yang luar biasa. Khadijah mendengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar tentang kejujuran beliau, mendengar tentang amanah beliau, mendengar tentang akhlak beliau, mendengar tentang karam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tertarik untuk mengamanahkan harta beliau untuk dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang ke negeri Syam. Ditawarkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa harta Khadijah ini untuk dijual ke negeri Syam dan akan diberikan upah yang lebih daripada yang pernah diberikan kepada orang lain yang pernah membawa harta Khadijah ke negeri Syam. Rasulullah setuju. Dan ketika hendak Rasulullah berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam untuk membawa harta Khadijah ini, beliau dibersamai oleh namanya Maisarah. Maisarah ini namanya, mungkin kita di sini perempuan, tetapi Maisarah ini adalah gulam, laki-laki, untuk membersamai atau membantu Rasulullah dalam misi perdagangan harta Khadijah ini. Pergilah Rasulullah bersama Maisarah dengan barang-barang yang akan dijual ke negeri Syam. Ketika sampai di negeri Syam, Masya Allah, barangnya laku keras, ya, untungnya sangat banyak sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jujur dalam jual beli beliau, kemudian sangat amanah dalam mengemban harta Khadijah ini sampai kembali kepada yang punya lagi. Nah, selama di perjalanan ini, Maisarah, ya, yalmahu akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat ada yang luar biasa dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi Maisarah ini, bisa jadi Maisarah ini sangat dimuliakan walaupun dia seorang budak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat jujur dilihat oleh Maisarah, beliau sangat amanah, beliau sangat menjaga barang-barang itu, beliau tidak menyakiti siapapun ketika di dalam perjalanan, beliau tidak menyakiti apapun di dalam perjalanan itu. Nah, cerita ini dibawa kepada Khadijah radhiyallahu anha. Diceritakan kepada Khadijah bahwa Masya Allah, Muhammad itu luar biasa, akhlaknya luar biasa, saya tidak pernah menemukan orang seperti itu, tutur katanya luar biasa, ini pokoknya sempurna. Fasurrat bidzalika Khadijah, dan beliau Khadijah ini bahagia dan mulai terdetak di hatinya ada sesuatu. Ka'annaha wajadat dallataha, seolah-olah dia sudah mendapatkan sesuatu yang selama ini dia cari. Karena Khadijah ini terkenal, kam min khatibin, betapa banyak orang yang datang kepadanya untuk ingin menikah lagi dengannya. Ashraf
Quraisy, orang-orang mulia, orang-orang kaya, orang-orang terpandang datang kepada Khadijah ini untuk menikah dengan Khadijah. Tetapi Khadijah memiliki nafs sawiyah, memiliki jiwa yang matang. Beliau melihat bahwa ini tidak cocok untuk dia, tidak cocok untuk dia, tidak cocok. Semua ditolak, tidak cocok. Nah, ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha wajadat dhallataha, seolah-olah dia sudah menemukan orang yang dia impi-impikan selama ini. Jadi pulanglah harta ini kepada Khadijah dengan untung yang luar biasa banyak, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya upah ya lebih banyak daripada upah yang dia berikan kepada orang-orang yang membawa tijarahnya selama ini. Nah, sebagaimana yang kita katakan tadi, dia sudah tertarik dengan cerita Maisarah ini. Sehingga di sini diceritakan bahwa fatahaddatsat bima fi nafsiha ila sadiqatiha. Jadi gebuan hati yang menggebu-gebu dari Khadijah ini tidak mampu dibendung lagi dan dikeluarkan kepada sahabatnya namanya Nafisah bintu Munabbih. Ini teman Khadijah, Nafisah bintu Munabbih, diberitahukan bahwa saya tertarik dengan Muhammad. Saya ingin menikah dengan Muhammad, atau saya ingin Muhammad menikahi saya, seperti itu bahasanya. Nafisah bintu Munabbih ini menyambut dengan sangat baik. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai Muhammad, di dalam cerita-cerita yang lain atau sirah-sirah yang lain, dia mengatakan, ya Muhammad, belum niat menikah. Apa jawab Rasulullah? Dari mana saya menikah keadaan seperti ini? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masih keadaan finansial, keuangan atau keadaan apa waktu itu belum merasa cukup untuk menikah. Bagaimana kalau saya tunjukkan kepada kemuliaan, kecantikan, harta yang banyak, kata Nafisah. Mau enggak? Siapa, kata Rasulullah? Khadijah. Fawafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mau dengan itu. Mau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nanti kita ceritakan hikmah-hikmahnya kenapa beliau menikah dengan Khadijah di sini. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian Rasulullah membuka atau memberitahukan kepada paman-paman beliau tentang keinginan beliau menikah dengan Khadijah ini. Beliau memberitahukan kepada Abbas, beliau memberitahukan kepada Hamzah, beliau memberitahukan kepada Abu Talib ya untuk ingin menikah dengan Khadijah. Fawafaqu kadzalik, demikian pula paman-paman beliau itu setuju. Wa kharaja ma'ahu ammuhu Hamzah, dan paman beliau Hamzah membawa beliau bersama beliau untuk mengkhitbah Khadijah. Fa khatabaha ilaih, lalu terjadilah khitbah. Setelah itu wa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaqaha 20 bakrah, dan mas kawin beliau kepada Khadijah itu 20 ekor onta. 20 ekor onta bakrah. Wa kanat awwalu imra'atin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah beliaulah istri yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yatazawwaj 'alaiha, dan beliau tidak menikah selain Khadijah selama hidupnya Khadijah radhiyallahu anha sampai beliau meninggal dunia. Sampai Khadijah maksudnya meninggal dunia, Rasulullah tidak menikahi perempuan selain Khadijah. Waqad waladat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulamaini wa 4 banat. Dari Khadijah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniakan
6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 orang perempuan. Yang laki-laki namanya adalah Al-Qasim, wa bihi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukanna. Namanya yang pertama adalah Al-Qasim, dan ini panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dipanggil dengan nama Abul Qasim. Yang kedua namanya Abdullah, diambil dari nama ayah beliau. Wa yulaqabu bit-Tahir atau At-Tayyib. Ya. Jadi panggilannya Abdullah ini At-Tahir atau At-Tayyib. Adapun anak-anak beliau yang perempuan itu sebagaimana yang kita ketahui adalah Ruqayyah, Zainab, ya, kemudian ya, Ummu Kulsum dan yang lainnya, Fatimah yang terakhir. Ini anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang 2 laki-laki anak Rasulullah ini meninggal masih kecil. Kalau Al-Qasim itu meninggal pada umur kira-kira dia sudah bisa menunggang keledai. Ya, bisa jadi umurnya di situ sudah beranjak 6 tahun sampai 8 tahun, 4 tahun, 6 tahun sampai 8 tahun itu sudah bisa menunggang keledai. Wa mata Abdullah wa huwa tifl, dan demikian pula Abdullah itu meninggal dunia masih anak-anak, masih kecil. Wadzalika qabla al-bi'tsah, yaitu sebelum kenabian Rasulullah. Semua ini sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun banat beliau, anak-anak perempuan beliau seperti yang kita katakan tadi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Semuanya itu adalah masuk Islam. Jadi hidup sampai akhir, sampai di hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada yang meninggal di tengah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah 2 istri Utsman, ya. Yang pertama adalah Ruqayyah, Zainab, ya. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah ini adalah istrinya Utsman, meninggal dunia, kemudian dinikahkan lagi oleh Rasulullah anak beliau yang lain namanya Ummu Kulsum. Itu ikhwafillah tijarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perdagangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta Khadijah, kemudian pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Adapun hikmah-hikmah semua ini ikhwafillah, ya, atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sirah perdagangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah ini adalah innal amanata was-sidqa sifatu at-tajirin najih, bahwasanya pengusaha yang sukses atau tajir yang sukses itu selalu dibarengi dengan amanah, selalu dibarengi dengan sidq, kejujuran. Apakah itu adalah najihnya dari sisi, ya, keuntungan duniawi ataupun dari sisi keuntungan ukhrawinya, keuntungan akhiratnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kebohongan itu akan melahirkan akhlak yang tidak baik, dan akhlak yang tidak baik ini akan membawa kepada neraka. Sebaliknya, as-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran ini akan membawa kebaikan, akan menjadikan orang yang memiliki akhlak sidq ini memiliki akhlak yang baik, perangai tiap hari yang baik. Wal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Di samping keuntungan duniawi seperti yang kita lihat tadi, bahwa keuntungan Khadijah itu berlipat ganda daripada keuntungan-keuntungan yang pernah dilakukan perdagangan dengan orang-orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuat Khadijah tertarik. Bisa dipraktikkan di mana-mana bahwa amanah, kejujuran itu membuat orang senang. Membuat orang senang dan membuat Anda memiliki banyak teman di mana-mana, orang yang jujur. Kemudian pelajaran yang kedua adalah
Inna tijarata mawridun min mawaridir rizqi allati sakharaha Allahu li rasulih. Berdagang adalah salah satu sumber rezeki yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Bahkan berdagang ini adalah salah satu sumber rezeki ya bagi orang-orang kaya dimanapun di dunia ini. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa tis'atu a'syaril arzaq, 90% rezeki itu datangnya dari tijarah, 10% itu dari yang lain-lain. 1% dari pertanian, mungkin 1% jadi pegawai, 1% dari jadi apa gitu ya. Tapi mauridu rizq tis'atu a'syar, 90% itu ada di tijarah. Dan Rasulullah SAW melakukan ini, dan orang-orang Arab Quraisy itu melakukannya juga dari dahulu. Rihlah ke Syam, rihlah ke Yaman untuk melakukan jual beli. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita ambil, kana zawajul habibil mustafa min as-sayyidah Khadijah bi taqdirillah taala. Jadi sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, skenario Allah Subhanahu wa taala menjadikan Khadijah ini sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada khilaf di antara Quraisy itu, tidak pernah kita dengar di kalangan orang Quraisy ini bahwa Khadijah ini memiliki akhlak yang memiliki celah sedikit pun. Bahkan disebutkan zatu syaraf, zatu jamal, zatu mal, zatu akhlak, zatu nasab, memiliki keturunan yang sangat terhormat di kalangan Quraisy, memiliki akhlak yang luar biasa, memiliki kemuliaan yang luar biasa, ya. Tidak pernah mungkin dilihat beliau itu ngomong dengan orang atau bertemu dengan laki-laki. Ini zatu syaraf, ini maksudnya luar biasa kemuliaan Khadijah ini. Wa zatu mal, memiliki harta yang luar biasa. Nah, inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun dakwah di dunia ini pasti membutuhkan logistik untuk menjalankan dakwah ini. Makanya inilah takdir Allah, ya. Mungkin banyak orang bertanya, tidakkah Allah mentakdirkan yang lain, perempuan yang ini, misalnya perempuan yang ini? Inilah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sakhara li da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khadijah wa maliha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Khadijah ini sebagai penopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara kejiwaan Khadijah maupun secara harta benda Khadijah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama kali, ya, mungkin kalau perempuan lain selain Khadijah dia akan kaget. Wah, bahaya ini Muhammad, ini bahaya ini, ya, bahaya. Mungkin perempuan yang panikan, ya, sebab bukan perempuan yang matang seperti Khadijah, yang panikan itu dia kaget. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, misalnya mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti saya, wahai Khadijah. Saya melihat makhluk yang luar biasa, dia mendekap saya seolah-olah saya akan mati saat itu." Apa kata Khadijah? Dengan nada yang rendah, dengan jiwa yang tenang, dengan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? La yakhdhulaka abada. Tenang. Beliau sudah ada firasat bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa yang akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau suka memberi makan kepada orang lain, engkau menyayangi orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, semuanya engkau ayomi. Sebagai engkau diberikan lakab panggilan Al-Amin di kalangan masyarakatmu. La yakhdhulakallahu abada. Allah tidak akan menyakitimu," kata Khadijah. Diselimuti oleh Khadijah, didekap oleh Khadijah dengan dekapan yang
dengan dekapan cinta yang luar biasa sehingga Rasulullah SAW merasa tenang. Inilah keutamaan Khadijah. Demikian pula harta Khadijah radhiyallahu anha. Sakharaha Allah Subhanahu wa taala li da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu harta Khadijah ini diinfakkan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada bisikan-bisikan kepada Khadijah, harta beliau sudah berkurang banyak, diinfakkan, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan dakwah beliau, di awal-awal dakwah beliau, ya. Hati Khadijah agak terdetik sedikit hati Khadijah, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Khadijah, ya, mengatakan bahwa Khadijah, lihatlah ke langit, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan rumah untukmu min qasab, dari permata, dari kaca, dari yang pokoknya yang luar biasa. Dan Khadijah merasa tenang. Oleh karenanya ketika di Madinah nanti setelah peninggalan Khadijah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ya, ketika duduk-duduk bersama Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang ngetuk, tik tik tik. Rasulullah kaget. Ini sepertinya mirip dengan ketukan Khadijah. Mirip sekali dengan ketukan Khadijah. Bisa jadi orang itu memanggil mirip dengan panggilan suara Khadijah. Ternyata saudaranya Khadijah. Aisyah cemburu dengan mengatakan, apa yang membuat engkau ingat dengan perempuan tua yang ada di Mekah yang giginya sudah tinggal gusi saja. Artinya kalau diukur dengan umur beliau saat itu, beliau sudah 70-an tahun mungkin. Sehingga Aisyah mengatakan demikian. Tapi Rasulullah marah dengan pernyataan Aisyah ini, mengatakan, Allah tidak memberikan saya lebih mulia dari Khadijah. Allah tidak memberikan saya lebih mulia dari Khadijah. Allah memberikan saya anak dari Khadijah. Dan Khadijah mengimpakkan semua hartanya untuk saya. Membuat Aisyah terdiam. 1000 bahasa. Dan beliau mengatakan apa? Saya tidak akan menyebut Khadijah lagi. Inilah kemuliaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya inilah takdir Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Khadijah untuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya bahwasanya nara anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzaqa mararata faqdil aba. Kita melihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecil beliau merasakan kehilangan orang yang dicinta, yaitu ayah, ibu, kakek. Di masa dewasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasakan pahitnya kehilangan anak. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan anak laki-laki beliau. Kalau kita katakan yang dulu bahwa kenapa hikmahnya beliau dijadikan yatim oleh Allah Subhanahu wa taala, yatimul ab, yatimul wa yatimul jad. Yatim ayah, yatim ibu, yatim kakek, agar beliau tidak dituduh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa beliau mengambil pengaruh-pengaruh orang-orang tersebut. Makanya dibebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pengaruh-pengaruh luar selain pengaruh-pengaruh kenabian. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak beliau yang laki itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati, meninggal terlebih dahulu di waktu kecil. Agar di kemudian hari, ini perkiraan ulama saja, agar di kemudian hari orang tidak mengkultus keturunan laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan dari perempuan saja sekarang banyak yang dikultus, apalagi keturunan langsung laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum." Bukanlah Muhammad itu ayah dari seseorang laki-laki di antara
di antara kalian. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala dari awal tidaklah memberikan beliau anak perempuan saja, tidak diberikan anak laki-laki? Ini ulama mengatakan, karena di Arab itu orang tidak memiliki anak laki-laki itu aib. Bahkan Rasulullah ketika meninggal saja ini dikatakan abtar, orang yang buntung. Orang yang buntung. Jadi orang yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Ini anak sudah lahir laki-laki, ya, tapi meninggal masih dikatakan abtar oleh orang-orang Quraisy. Inna syani'aka huwal abtar, karena Rasulullah dikatakan abtar, orang buntung, ya. Kalau Allah menginginkan, mereka juga akan dibuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mungkin hikmahnya kata ulama bahwa, ya, agar beliau itu tidak dilecehkan kelelakian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau juga memiliki anak laki-laki. Dan juga beliau supaya merasakan nikmatnya pernah memiliki anak laki-laki juga. Walaupun pada akhirnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di sini bahwa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga hikmahnya membungkam mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan hawa nafsu beliau saja untuk menikah. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan hawa nafsu beliau, dari sejak dahulu beliau bisa menikah dengan siapa saja, gadis-gadis Quraisy yang ada pada saat itu. Tatamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan fatan Quraisy, pemuda Quraisy ini diharapkan oleh perempuan-perempuan saat itu. Tetapi Allah menginginkan lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menikah dengan Khadijah yang waktu itu umur beliau sudah 40 sampai 45 tahun. Sedangkan Rasulullah umur beliau baru 25 tahun. Dan tidak menikah selain dengan Khadijah radhiyallahu anha selama berapa? Selama 15 tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki visi yang luar biasa, yang lebih dari itu, lebih sekedar syahwat, lebih sekedar hawa nafsu. Adapun pernikahan Rasulullah selanjutnya itu lain lagi hikmahnya. Untuk menyatukan kabilah, untuk menyatukan ini. Itu lain visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi visi menikah bersama Khadijah itu dakwah saat di Makkah. Itu khafillah rahimani wa rahimakumullah, terkait misi perdagangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam dan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah bintu Khuwailid serta hikmah-hikmah semua itu. Insyaallah kita cukupkan halaqah ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan di hari-hari berikutnya tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.